Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 tahun 2024 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Mohon izin, komando pasukan saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Siap! Lembat! Gerak! Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap! Gerak! Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 Senin 20 Mei 2024. Siap! Silakan. Laksanakan. Lagu Mars Hidup Sehat. Pengibaran bendera merah putih. Saya berlari. Siap. Gerak. Langkah tegap. Maju! Dan
kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Hadap, kanan, hadap, kiri. Gerak. 4 langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Hadap. Merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Jalan di depan. Gerak. Tutup formasi. Jalan. Haluan. Kanan. Jalan. Langkah tegak maju. Jalan. Yuk, panjang. 2 kali belok kanan. Jalan. Teruskan. Terus. Mengheningkan cipta. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Saya akan membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini kita dihadapkan pada suatu realita yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang begitu melesat cepat. Kita sudah memilih bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari-hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan itu semua. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal
menjadikan dan membentuk Indonesia bagaimana sejarah telah membentuk kebangsaan kita. Sejarah diperlukan bukan karena sensasi politik saja, juga bukan sebagai sumber keteladanan nilai-nilai semata, tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diikat pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa yang akan datang. Budi Utomo menjadi awal mula tempat orang-orang belajar, berdebat tentang banyak hal seperti pentingnya pendidikan, berat bagi rakyat Hindia Belanda, serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priai atau bukan. Dari sana timbul pula pemikiran tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Saudara-saudari sebangsa dan tanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi lain yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Budi Utomo diperluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang-orang di Hindia Belanda. Pendidikan yang hanya ditujukan pre-Jawa diperluas menjadi pendidikan yang seluruh rakyat. Perjuangan memajukan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik. Mengusir penjajah Belanda, perluasan dari cita-cita yang telah ditumbuhkan oleh Budi Utomo, mencapai titik puncaknya pada proklamasi kemerdekaan, di mana Kartini merupakan pembaharu dalam menggagas sebuah imajinasi mengenai sebuah tatanan masyarakat yang merdeka dan sebuah cita-cita ideal baru tentang bangsa yang lebih besar dibandingkan asal-usul sosialnya sendiri-sendiri. Apa yang digagas Kartini telah jauh melampaui kisah-kisah hidup sendiri. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yakni para kaum muda, embrio bangsa yang perlahan menjadi nyala berkorban, kemudian kita kenal sebagai penggerak kebangkitan nasional. Begitu juga apa yang digagas Budi Utomo, Kartini, dan para embrio bangsa kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai jembatan emas. Kemerdekaan dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas yang akan membawa bangsa Indonesia menikmati kehidupan sejahtera lahir dan batin di atas tanah sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung jembatan emas akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan, ataupun sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno, bahagia bersama atau menangis bersama. Disinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat, cermat, untuk membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari, kecepatan bak lompatan kuantum. Dalam 2 dekade terakhir, perubahannya demikian besar. Teknologi digital, misalnya, telah melesat jauh melampaui bayangan banyak orang. Setidaknya tidak terbayangkan dalam 3 dekade yang lalu bahwa hari ini akan seperti ini. Teknologi digital telah menebas banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerdil, semua seperti mendekat, terpampang di depan mata. Jarak bagai tak lagi relevan. Kehadiran visual menyempurnakan kehadiran suara. Sementara itu, di hadapan kita telah terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi baru. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan bijaksana. Dalam aspek bisnis, sosial, dan ekonomi, transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis.
Potensi-potensi ini tentu mendukung percepatan transformasi digital sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7% untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju tahun 2045. Dengan perencanaan percepatan transformasi digital Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu beberapa tahun terakhir ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kebangkitan kedua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini mesti kita tangkap agar langgeng menuju mimpi sebagai bangsa yang maju. Tidak mungkin lagi kita akan berjalan lamban karena kita berkejaran dengan waktu. Di titik inilah seluruh potensi sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, bonus demografi kita, potensi transformasi digital kita menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045. Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Budi Ari Setiadi. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan Satu Nusa Satu Bangsa, diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji serta syukur selalu kami haturkan kepadamu di balik semua kekurangan dan kesalahan kami. Engkau senantiasa selalu memberikan kami kesempatan, memberikan kami kasih sayang dan nikmat yang tak terhingga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Baik, tetapkanlah kami untuk menjadi baik agar kami selalu melaksanakan tugas dengan baik dan melakukan yang terbaik untuk negeri ini menuju Indonesia Jaya. Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berilah kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Hanya kepadamulah kami menyembah dan meminta pertolongan. Jagalah negeri kami agar selalu damai dan sejahtera dalam kebinekaan. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui, berkat izin dan ridho-Mulah pada hari ini kami dapat memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-116 di tahun 2024. Melalui momentum ini kami bermunajat kepadamu, ya Allah, satukanlah semua hati kami dalam kebaikan dan keistiqomahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Tanpa penghormatan umum, balik kanan, bubar, jalan.